Ya, kembali lagi di dialog tentang wacana pemunduran jadwal tahapan pilkada serentak dan masih bersama Bapak Hadar Gumai dan juga Margarito Kamis. Saya ke Pak Margarito terlebih dahulu. Kalau Anda kemudian ini kembali ke definisi bahwa apakah pilkada itu pemilu atau bukan? Pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda adalah, jadi pilkada tidak perlu dilakukan secara serentak menurut Anda? Ya, konstitusi. Konstitusional. Dengan membandingkannya terhadap pemilu, yang pemilu itu dimaksudkan dengan pemilu adalah pemilu presiden dan DPR, yang oleh Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan mendapat digulakan serentak, maka karena pilkada ini bukan pemilu, tidak bisa diserentakkan. Mengenai timingnya sendiri, apakah kemudian 2015 atau 2016? Bukan, tidak bisa diserentakkan, laksanakan seperti yang kemarin. Nah itu poin yang menurut saya, saya punya pandangan berbeda. Ya, tidak bisa diserentakkan. Itu saya kira, karena saya tidak temukan di konstitusi kita. Oke, bahwa ini dikatakan bukan pemilu. Oke, harus dilaksanakan dan bisa bentuknya tetap pemilihan. Akan ada pertanyaan, kemudian siapa yang melaksanakan? Oke, bisa dibangun lembaganya. Tentu kita butuh waktu untuk itu. Tapi kemudian dikatakan tidak bisa diserentakkan, saya tidak menemukan pengaturan itu di konstitusi kita. Jadi bisa juga tetap, oke, bukan pemilu, dilaksanakan oleh lembaga lain, tetap bisa diserentakkan juga. Nah, keserentakan ini penting karena menurut pengalaman selama ini banyak hal yang menjadi kerepotan, kesulitan kalau dilaksanakan tidak serentak. Dikaitkan dengan efisiensi penggunaan dana, dikaitkan dengan pengelolaan satu kegiatan yang besar, yang mungkin ada di daerah tertentu ada potensi ketegangan atau konflik. Karena kalau dikelola serentak bersama itu cenderung akan lebih bisa baik gitu. Terbukti di dalam pemilu. Pemilu kan besar secara nasional. Itu dikelola, fokus di sana untuk pengelolaan ketegangan, konfliknya, penyelesaian sengketa itu berjalan cukup baik. Ya, mengingat pertimbangan-pertimbangan itu, Pak, kalau Anda lihat apakah tetap memang harus serentak atau tidak? Karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Gumai. Enggak. Kalau Anda dulu, waktu kita bicara Pilpres dan Pileg itu serentak atau tidak serentak, ini kan gagasannya panjang. Nah, akhirnya kan ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ikut logikanya Pak Hadar, Anda tidak dapat kata per kata, huruf per huruf, koma per koma di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa pilkada itu tidak boleh serentak. Tidak akan dapat itu. Persis juga dengan Anda, Pak Hadar tidak akan dapat di dalam Undang-Undang Dasar itu perintah limitatif pelaksanaan Pileg Pilpres serentak. Tidak. Itu ditemukan dalam tafsir Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang itu menjadi hukum konstitusi kita. Dan oleh karena itu berdasarkan itu maka Anda tidak menemukan pilihan lain. Kemungkinan kecuali akan adanya mesti menemukan hukum yang menyatakan bahwa pilkada itu bukan pemilu, dan karena itu efek hukumnya adalah tidak bisa diserentakkan. Sengketa-sengketa yang menyebar gitu ya, karena memang diselenggarakan tidak serentak. Anda melihat ini seperti apa? Ya kayak kemarin bisa kelola juga. Memang saya kalau diserentakkan, khusus soal sengketa tadi, apa yang Pak Hadar bilang cukup menginspirasi ya. Pileg kemarin dan Pilpres ya ada terkelola lah. Kalau itu sih oke gitu ya. Nah cuman mungkin dipikirkan karena Pileg itu derajat kedekatan emosional orang dengan capres dan presiden begitu jauh sekali gitu ya. Kalau di kampung-kampung ini kan, kalau di kabupaten yang jiwa pilihnya cuma 40.000 gitu kan, orang itu dekat sekali gitu kan. Sentimen suku, sentimen apa itu kan dekat. Nah ini juga masih kita hitung gitu ya. Sebab kalau kita juga tidak bisa abaikan bahwa begini selama ini pilkada ya memang berkelahi luar biasa. Terkait dengan tugas KPU dan ini juga terkait dengan pilkada diadakan serentak atau tidak. Apakah KPU memang harus menunggu Perpu nomor 1 tahun 2014 ini disahkan menjadi undang-undang terlebih dahulu agar kemudian semuanya menjadi jelas? Tidak. Secara konstitusi Perpu ini adalah hukum positif. Terikat pada hukum itu, dan oleh karena itu sah mereka menggunakan sebagai dasar untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka yang diperintahkan oleh Perpu itu. Karena memang sudah ada dasarnya gitu ya. Perkara nanti di DPR itu ditolak itu satu soal. Tetapi kalau hukum positif tidak ada pilihan, harus dilaksanakan. Saya mengerti mereka begitu. Oleh karena ini perintah hukum. Perpu ini sah sebagai hukum dan sah sebagai hukum sah juga mereka ini menggunakan sebagai dasar untuk melakukan persiapan atau apapun namanya itu gitu. Sah. Ada bagian problem ini kan di pembentuk perpunya. Bagaimana bisa undang-undang hari ini diundangkan besok pagi udah keluarkan perpu. Di mana gentingnya? Saya ke Pak Gumai lagi. Pak Gumai, kendala-kendala atau mungkin lebih ke positif dan negatifnya lah ya ketika kemudian pilkada ini dilaksanakan secara serentak atau tidak. Untuk meyakinkan publik dan juga untuk meyakinkan Mbak Margarito supaya memang pilkada ini sebaiknya kalau saya soal efektif dan itu kan kita bisa Mbak Margarito nggak perlu diyakini. Kalau soal efektif dan tidak efektif itu mereka lah ya, dan kita bisa ini. Cuman bagi saya itu posisi konstitusionalnya itu yang paling pokok. Itu yang menjadi concern ya. Pak Gumai silakan. Ya, saya tidak akan meneruskan ke posisi konstitusionalnya karena kami sudah kita punya dengar ahlinya di sini. Tetapi sekali lagi tadi saya sudah memulai apa keuntungannya begitu ya. Saya bisa memahami kalau tadi dianalisis bahwa pemilihan kepala daerah karena itu di tingkat bawah sekali, maka kedekatan emosional antara para pendukung dengan calon ini begitu dekat, maka memang potensi ketegangan maupun konfliknya lebih besar. Kira-kira begitu kan arah analisisnya. Ya, memang itu bisa, makanya kita memang harus hitung-hitung. Tapi oleh karena itu saya berpandangan bahwa keserempakan itu lebih pas ya kita laksanakan untuk pilkada ini. Karena tadi efisiensi harus kita perhatikan, kemudian juga kita juga tidak ingin terus-menerus ada pemilihan yang ternyata bisa menimbulkan kebosanan atau fatigue of election yang kemudian minat masyarakat untuk berpartisipasi itu juga menurun. Misalnya kita harus berupaya keras untuk sosialisasi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga faktor yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian buat penyelenggara pun sekalipun memang ini adalah tugasnya, tetapi akan jauh lebih baik kalau kami tidak terus-menerus, tetapi ada baik untuk kemudian dilaksanakan gitu ya. Karena kalau toh dilakukan sendiri-sendiri, struktur di atasnya KPU provinsi untuk kabupaten kota, kami di nasional untuk provinsi itu harus terus-menerus memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya. Nah, jadi saya kira kalau ini diserentakkan, maka poin-poin konsentrasi itu lebih ada dan kita bisa siapkan. Intinya adalah tetap melaksanakan pilkada di tahun 2015 atau 2016 sebetulnya. Kalau itu bukan kami yang bisa mengatakan sekali lagi ya. Tetapi begini, memang kalau kami harus menunggu ke 2018 itu terlalu jauh, nanti posisi penjabat dan sebagainya itu kan menimbulkan situasi yang tidak penuh pemerintahannya, kira-kira begitu, ada kekhawatiran. Nah, jadi itu ada kebutuhan. Yang kedua, kalau nanti memang di 2016 kan sebagai poinnya, maka keserentakan nasional itu 2021 kan, artinya apa? Persiapan kami untuk 2021 setelah pemilu 2019, pemilu presiden dan legislatif ini itu lebih panjang untuk persiapannya daripada kalau dia di 2020 hanya 1 tahun. Tapi ini hanya pemikiran kami. Yang menentukan adalah tentu yang punya otoritas membuat undang-undang yaitu DPR kita. Nanti pemerintah. Kita akan elaborate hal tersebut di segmen berikutnya. Masa kami akan segera kembali.